Selamat pagi anak-anak kami kelas 1 yang terkasih. Senang sekali bisa bertemu lagi dengan Mr. Wano. Hari ini kita melanjutkan lagi pembelajaran kita tentang TIK. Dan pada pertemuan kali ini kita mencoba belajar bagaimana cara menggunakan keyboard pada komputer. Oke? Baik, kita langsung saja masuk pada pembelajaran hari ini. Pertanyaan pertama, masih ingatkah tentang kegunaan keyboard pada komputer? Mr. Rano sangat percaya kalian masih ingat ya. Salah satu kegunaan keyboard adalah untuk mengetik. Jadi kalau kita mengetik sesuatu, mengetik dokumen atau surat, nanti menggunakan sebuah aplikasi, nah kita bisa menggunakan keyboard di sana. Oke ya. Nah, pertanyaan yang kedua gitu ya. Masih ingat juga kah tentang bagian-bagian keyboard ya? Yang pertama, coba kita mengulang kembali. Yang pertama adalah tombol huruf. Nah, yang Mr. Wano sudah kotakin warna kuning inilah bagian tombol huruf pada keyboard, gitu ya anak ya. Nah, kita bisa belajar mengetik nama kita sendiri, atau kita bisa menulis nama kita sendiri di komputer menggunakan keyboard. Begitu ya. Oke, misalnya nama kita adalah Danu, gitu ya. Maka untuk mengetik nama kita yaitu Danu pada komputer, langkah-langkahnya adalah kita tekan huruf D. Itu yang pertama, kita tekan huruf D pada keyboard. Gitu. Yang misalnya sudah lingkarin warna kuning, itu huruf D. Lalu setelah huruf D, huruf apa? Kita tekan huruf A ya pada keyboard kita. Lalu setelah huruf A, huruf apa berikutnya? Huruf N. Jadi kita tekan huruf N pada komputer, pada keyboard kita. Lalu yang terakhir adalah kita tekan huruf U. Ya, sama juga ya yang Mr. Wano sudah lingkari di gambar layar kita, gitu ya. Lalu yang kedua adalah ada tombol angka. Ya, tombol angka yang Mr. Wano sudah kotakin warna kuning. Ini ada dua tempat ya, yang nanti kegunaannya juga sama, begitu ya, kegunaannya sama. Oke, ketika kita ingin mengetik angka atau number atau nomor, maka kita bisa menggunakan keyboard atau keyboard komputer. Menggunakan keyboard komputer ini tombol-tombol angka yang kita tekan. Seperti contoh misalkan tanggal lahir kita. Nah, di layar kita misalnya sudah tulis isi contohnya saja. Ini contohnya 12 bulan 11 tahun 2004. Nah, ini hanya contoh saja ya anak ya. Lalu berikutnya ada tombol enter. Nah, tombol enter ini pun juga ada dua tempat yang nanti kegunaannya pun juga sama. Tapi perlu diingat ya anak ya, karena ini topik kita tadi atau tema kita tadi untuk mengetik, maka kegunaan enter ini adalah digunakan untuk memindahkan kursor ke baris baru, ke bawahnya. Gitu ya anak ya. Jadi nanti tombol enter ini pun juga nanti kalau kita menggunakannya pada aplikasi lain, ini berbeda juga.
istilahnya memiliki fungsi yang bervariasi juga ya nak ya. Jadi karena topiknya tadi atau tema kita tadi karena untuk mengetik, maka fungsi tombol enter pada kesempatan ini adalah untuk memindahkan kursor ke baris baru. Lalu ada tombol panah nih, yang misalnya sudah kotakin nih tanda tombol panah. Nah, ada 4 nih ya, ada 4 tombol ya. Yang pertama tanda panah ke atas, yang ke atas nih ya. Nah, itu gunanya adalah untuk memindahkan kursor ke atas. Lagi-lagi karena tema kita adalah untuk menggunakan keyboard komputer atau laptop untuk mengetik, maka yang kita bahas adalah kursor saja ya. Jadi tanda panah ke atas adalah untuk memindahkan kursor ke atas. Lalu tanda panah ke bawah. Nah, kegunaannya adalah untuk memindahkan kursor ke bawah. Berikutnya adalah tanda panah ke kanan. Nah, tanda panah ke kanan berfungsi untuk memindahkan kursor ke kanan. Lalu ada tanda panah kiri yang fungsinya pun juga untuk memindahkan kursor ke sebelah kiri juga. Oke. Berikutnya adalah tombol backspace. Nah, tombol backspace ini adalah digunakan untuk menghapus tulisan yang berada di sebelah kiri kursor. Begitu ya. Nah, misalkan ada tulisan Danu gitu ya. Nah, menggunakan backspace ini adalah kita tempatkan kursor di sebelah kanan huruf N pada tulisan Danu. Lalu yang kedua adalah kita tekan tombol backspace. Begitu ya. Maka ya diperhatikan ya, maka huruf N akan terhapus sehingga tulisan Danu menjadi Dau. Begitu ya. Oke. Dan yang keenam adalah tombol spasi. Nah, tombol spasi ini adalah digunakan untuk memberi spasi atau jarak antar huruf, antar kata pada setiap ketikan kita. Jadi, pertemuan kita hari ini kita cukupkan demikian. Dan misalnya sangat percaya apa yang sudah kita pelajari hari ini, kalian bisa memahami dengan baik. Sampai bertemu pada pertemuan berikutnya. See you.